Di beberapa kondisi batang tarik, kadang-kadang sambungan itu baut-bautnya tidak bisa dipasang simetris, seperti terlihat di gambar ini. Kadang-kadang baris yang paling atas itu harus ada offset dari baut yang sebelah sini. Dia seperti begini susunannya. Itu bisa saja karena ruangnya tidak cukup sehingga dipasang seperti ini, zigzag dia namanya, atau tidak segaris. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung luas bersihnya? Kalau misalkan yang terjadi adalah keretakan pada sambungan seperti ini, kegagalan fraktur, kalau kalian ingat mode kegagalan pada batang tarik salah satunya, bagaimana kita menghitung luasan bersih? Atau nanti selanjutnya adalah efeknya kepada perhitungan luas efektif. Bagaimana kita menghitung luas penampang bersih dari sebuah batang tarik yang sambungannya menggunakan baut dipasang tidak segaris tapi zigzag seperti begini. Di video Lakeboard kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung luas bersih penampang apabila baut-bautnya tidak dipasang segaris. Ya, itu efek lubang-lubang tak segaris terhadap luas bersih. Ya. Efek lubang tak segaris pada perhitungan luas bersih. Saya sedikit review bagaimana kemarin kita mencari luasan bersih, ya. Kalau masih ingat atau kalau sudah agak sedikit lupa bisa direview video sebelumnya. Luasan bersih adalah luasan kotor dikurangin dengan berapa banyak baut yang dilintasin oleh garis fraktur tersebut dikalikan dengan diameter lubang bautnya, dan ini diingat bahwa ini baut plus 2 mm spasi, ya, dan dikalikan dengan tebal pelat baut yang digunakan. Itu cara menghitung luasan bersihnya. Nah, kira-kira kalau dia zigzag seperti begini, bagaimana cara perhitungannya? Nah, untuk bisa memahami bagaimana menghitung luas bersih untuk sambungan zigzag seperti ini, kita perlu mengestablish beberapa pemahaman terlebih dahulu. Jadi kira-kira itu ada kemungkinan pola kegagalan yang tidak hanya satu kalau dia kondisi fraktur. Kalau fraktur, dia kondisinya dia batang tariknya terbelah dua seperti begini kan? Dia melintasin garis ini. Katakan garis ini adalah garis AB. Ya, itu kondisi fraktur. Nah, karena dia zigzag, kita harus menginvestigasi kemungkinan dia frakturnya bukan melintasin garis AB, tapi dia mengikuti garis yang ini. Yang dia akan berbelok mengikuti pola ini ke lubang di sebelahnya itu dan kemudian patah seperti begini. Kalau ini kita katakan kalau ini AB, ini kita katakan C dan dia melintas ke sini. A, C dan D seperti begini. Nah, itu bisa terjadi kalau misalkan tergantung juga apakah jarak baut ini cukup dekat atau tidak. Jadi kalau misalkan dia ditarik ke sini dan jarak-jarak vertikal antara baut ini kita simbolkan dengan U, itu adalah jarak vertikal antar baut. Ya, kalau yang jarak horizontalnya adalah yang ini, jarak antar zigzagnya ini ya. Kalau ini kita misalkan S, ya, S itu adalah jarak horizontal antar baut. Ya, jadi ini biasanya ini akan sama nilainya, ini S juga. Oke, jadi dengan itu kemungkinan kegagalan yang kedua itu bisa saja melintasi A, C, dan D, itu tergantung nilai S dan juga tergantung nilai U. Ya, nah efeknya di mana? Jadi di peraturan mengatakan kalau luasan bersih kalau tidak ada zigzag menggunakan persamaan ini, kalau ada zigzag ada elemen yang
yang ditambahkan di persamaan ini ada plus S kuadrat dibagikan 4U kalikan tebalnya. Jadi ada faktor itu, S kuadrat dibagi 4U, S itu adalah jarak horizontal sambungannya, dan itu jarak vertikalnya. Nah, mungkin kalian berpikir, kalau ini kan menambah, sementara kita tadi mencoba mencari luasan bersih yang paling kecil yang berkontribusi kepada kegagalan. Nah, kalau dia diingat, kalau dia mengikuti A, C, dan D ini, nilai lubang baut yang dilintasinya bertambah sebenarnya. Jadi pengurangnya bertambah. Sementara kalau dia sisi AB, jumlah N-nya itu akan 1. Jadi ini S kuadrat per 4U tambah T bisa saja lebih kecil pertambahannya dibandingkan dengan pengurangannya, karena sekarang di pola yang kedua, jumlah lubang yang dilintasi patahan itu bertambah. Oke, nah tapi kadang-kadang juga bisa saja kalau misalkan barisan-barisan baut ini lebih dari 2, bisa saja zigzagnya itu ada tambahan zigzag ke baris yang ketiga dan seterusnya zigzag keempat. Makanya di sini kita harus juga menjumlahkan berapa zigzag yang ada di potongan yang mengalami fraktur. Jadi ini adalah jumlah zigzag atau tidak segaris yang ada di dalam satu potongan tersebut. Ya, itu ada penjumlahannya. Jadi itu yang mau kita diskusikan kali ini. Katakan untuk lebih ringkasnya, nanti kita akan menghitung berapa sih AN luas bersih kalau misalkan lintasan patahannya itu adalah melintasin A, B, melewati lintah AB. Itu maksudnya bagaimana? Patahannya itu kira-kira kalau saya gambarkan secara 3 dimensi supaya kalian kebayang, ya. Ini dia lubang bautnya 1 biji. Ini saya gambarkan hanya sebagian saja ke sana, dan ini yang retakannya, ya. Ini bagian yang terjadi. Nah, ini dia pengurangnya 1. Nah, juga kita akan menghitung AN-nya kalau retakannya itu mengikuti pola A, C, dan ke D. Jadi maksudnya bagaimana? Polanya itu seperti ini kira-kira saya gambarkan, ya. Dia retak ke sini dan kemudian dia mengikuti retakan yang ini C dan dia retak seperti begini. Ya, saya gambarkan ini ke sini supaya kalian terbayang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi luasannya adalah ini. Ini luasan bersihnya. AN, A, C, D. Sementara yang ini adalah luasan bersih untuk potongan A dan B. Nah, di sini tidak menggunakan zigzag, jadi tidak ada komponen ini. Sementara untuk potongan yang kedua, kita harus menggunakan perhitungan zigzag. Ya, itu kira-kira cara menghitung luasan bersih untuk sambungan yang zigzag seperti gini. Selanjutnya saya akan coba membahas tentang contoh soal bagaimana menghitung luas bersih kalau lubang-lubangnya tidak segaris.